Oke, di video kali ini gue mau ngebahas tentang tinta art paper. Dimana tinta art paper itu, ya inilah tinta art paper ya, gue ada sampel nih. Nanti gue ngebandingin dua merek dari tinta art paper. Tapi mereknya nggak gue tongolin ya. Yang jelas ini cuman pengetahuan buat kalian. Jadi untuk memilih tinta art paper yang bagus itu seperti apa, di sini gue dapet tips sebenarnya dari tempat servis. Gue pernah nyervis dimana printer gue yang art paper tuh pernah bermasalah, dan gue di situ nanya ke teknisinya untuk milih tinta art paper yang bagus tuh kayak mana sih, karena dia juga kan kurang paham. Cuman menurut dia untuk jenis tinta itu, untuk printer biasa yang saya rumahan seperti L110 dan sejenisnya atau di bawahnya, itu menggunakan tinta yang basicnya adalah air atau dye base atau tinta originalnya ya. Jadi kalau kita pakai tinta art paper itu pasti beresiko, terutama pada head dan juga pada saluran tintanya, dimana bisa mampet. Karena untuk tinta art paper itu adalah campuran dengan minyak, dimana dia mudah mengental dan juga dia lebih lengket. Jadi untuk dibandingkan dengan tinta original, dia jauh banget, dia lebih cepat mengering. Maka dari itu untuk penggunaan tinta art paper tuh harus rajin-rajin digunakan, tidak boleh sehari atau 2 hari nggak dipakai gitu, karena cepat mengering dia, dan itu bisa bikin penyumbatan dan juga merusak head lah. Nah di sini dikasih tahu, jadi kalau tinta itu, kalau dia ambil setetes, kita tetesin ke atas kertas, kalau dia nggak langsung menyebar gitu, itu tandanya tinta kental banget. Nah menurut si teknisi itu kurang bagus buat printer. Nah di sini pengetahuannya, jadi kalian bisa ambil aja tinta art paper kalian. Di sini gua ngebandingin dua merek ya. Gue nggak nyebutin mereknya, yang jelas ini perbandingan, dimana salah satunya yang gue rasa yang udah ngerusak printer gue itu salah satu tinta dengan merek yang nggak gue sebutkan ini, itu lebih kental daripada tinta art paper lainnya. Makanya kalian jangan tertipu dengan harga yang lebih mahal, kualitasnya bagus belum tentu. Mungkin kalau untuk yang gue rekomendasiin banget, tapi memang untuk harga lebih jauh banget daripada merek lainnya, yaitu mereknya Sundura ya, dimana itu memang tinta mahal banget sih. Jadi kebanyakan kita yang ngakal-ngakalin tinta art paper ini pengennya yang murah dan juga bagus kualitasnya dan gak rusak ya. Tapi ada juga yang ketipu, udah beli harga mahal, rupanya itu sangat keras penggunaannya. Jadi kalau nggak dipakai aja cepet banget ya. Nah ini gue mau nyontohin, ini gue ada satu tinta art paper ya, katanya ambil aja sedikit sih, kata teknisi. Kalian tetesin katanya. Kalian tetesin, kalau dia nggak langsung menyebar, kalau kalian perhatiin, dia nggak langsung menyebar cepat gitu. Zoom ya. Ini salah satu merek ya. Dia lama banget nyebarnya. Coba sekali lagi. Dia ngendep dulu tuh, kan? Nyebarnya lama. Kita bandingin barengan dengan tinta satunya ya. Waduh, gua pisan, kayaknya perlu tisu. Itu salah satu merek ya. Nanti kita coba 5 merek lainnya. Dan ini di merek yang kedua ya. Gue cuma mau ngambil sampelnya aja. Ini di merek kedua ya.
kalau gue diperhatiin tuh dia cepet tuh dia masih cepat nyebar ya, kalian perhatiin tuh. Ini yang cepat nyebar nih, yang di tangan kanan gue, dan yang di tangan kiri gue ini yang lama. Oke, gue zoom lagi. Ini yang pertama, ini yang kedua. Ini kita bandingkan ya di titik ini. Ini yang cepat nyebar ya, ini yang kedua, ini yang pertama. Agak susah ya, cuma di sini yang masih bersih. Tuh. Yang ini kental banget nih, kental banget yang pertama ya. Dan yang kedua gue rasa kalau sepenglihatan gue, yang kedua ini dia lebih cepat menyebar gitu, berarti itu tandanya dia tidak terlalu kental ya, tidak terlalu mengental. Jadi menurut gue itu cukup bagus untuk head kalian. Coba gue mau membandingkan satu lagi ya, ini yang tinta original, bisa kalian lihat daya serap dan juga daya keringnya dan daya sebarnya dari tinta original atau dye base ya. Ini tinta original. Cepet ya menyebarnya. Tuh. Nah. Tuh. Langsung menyebarnya cepat banget. Tuh, kalian harus bandinginnya seperti itu sebenarnya sih. Kalau ingin membandingkan. Jadi kalau untuk membandingkan tinta yang bagus untuk head kalian seperti itu kurang lebih. Dan untuk milih tinta paper jangan tertipu dengan warnanya yang lebih bagus sih. Yang penting head kalian aman aja. Kalau memang bagus, hasilnya bagus dan jadi besar painter, ya harus mengecek dompet lebih dalam itu dengan menggunakan Sundura. Itu lebih aman menurut gua. Cuma memang harganya lebih mahal, hampir 2 kali lipat dari tinta paper lainnya. Nah, tips dari gue seperti itu kurang lebih dalam pemilihan tinta paper ya. Nah, kurang lebih seperti itu, pilihlah yang aman dan jangan terlalu kental, karena kalau terlalu kental juga itu benar-benar bahaya sih buat head kalian, malah kalian memperpendek usia head. Kalau misalkan kalian juga belum tahu gitu atau masih awam lah menggunakan paper. Nah, cukup sekian tips dari gue, jadi semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.